Seorang pria berusia 70 tahun menjadi anak magang di hari pertamanya bekerja. Saat melihat rekan-rekan kerjanya mengeluarkan berbagai perangkat elektronik seperti headset dan smartphone, ia hanya bisa melihat mereka. Kemudian, ia membuka koper tua miliknya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 2 pulpen, sebuah kalkulator, dan sepasang kacamata. Bahkan ponsel yang digunakannya pun hanyalah Samsung model lama. Selain itu, ia bahkan tidak tahu cara menggunakan komputer. Ia tidak bisa melakukan apapun. Direktur wanita itu benar-benar tidak menyukainya, sehingga ia ingin memindahkan Ben ke departemen lain. Namun mereka tidak tahu bahwa pria berusia 70 tahun ini sebenarnya adalah seorang petinggi senior yang memiliki banyak pengalaman. Namanya Ben, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden di sebuah perusahaan terbuka selama lebih dari 20 tahun. Setelah pensiun, ia berkeliling dunia, melakukan tai chi di taman, bermain golf, membaca buku, menonton film, dan menghabiskan hari-harinya bersama teman-teman lama. Ia bahkan belajar bahasa Mandarin secara otodidak. Moi, je m'adore Jiguala. Translation, believe me, I've tried everything. Namun semua itu berubah 3 tahun lalu ketika istrinya meninggal dunia. Ben merasakan kesepian dan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk mengisi kekosongan itu, ia pergi ke sebuah kedai kopi dengan harapan bisa menemukan belahan jiwa. Namun, sebagai pria berusia 70 tahun, Ben benar-benar kesulitan mengikuti tren anak muda. Hingga suatu hari, ketika hendak pergi ke pasar, ia melihat sebuah formulir lamaran pekerjaan. Sebuah perusahaan internet sedang mencari seorang lansia untuk menjadi anak magang. Mata Ben langsung berbinar. Kalau hidupnya terlalu membosankan, setidaknya ia bisa pergi bekerja. Malam itu, Ben merekam video lamaran kerja dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wawancara. Ke dalam wawancara tersebut, ia mengandalkan pengalaman yang dimilikinya. Pengalamannya membuatnya menonjol di antara para kandidat lainnya, hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan posisi sebagai asisten direktur. Namun, sang direktur wanita sama sekali tidak menghormatinya. Nama direktur wanita itu adalah Jules. Ia cantik sekaligus tegas dan dingin. Hanya dalam beberapa bulan, perusahaan tersebut berkembang dari 0 menjadi lebih dari 200 orang. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah mengorbankan waktu pribadi. Jules sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Setiap hari, ia begitu sibuk hingga seolah-olah tidak punya waktu untuk berhenti. Bahkan, untuk menghemat waktu, ia sampai bersepeda melewati kantor. Dengan sifatnya yang sangat pekerja keras seperti itu, bagaimana mungkin Jules bisa menerima seorang pria berusia 70 tahun yang lambat dan kaku? Pada hari pertama bekerja, Jules ingin memindahkan Ben ke posisi lain. Namun, Ben tetap bersikeras bahwa ia hanya ingin menjadi asisten direktur. Para rekan kerja juga mengatakan bahwa Ben memiliki pengalaman bertahun-tahun dan mampu menjalankan posisi tersebut. Tidak ada pilihan lain, Jules akhirnya harus menerimanya. Pada minggu pertama Ben bekerja, ia memasang alarm setiap pagi agar bisa tiba di perusahaan tepat waktu. Pada malam hari, ia bahkan bekerja lembur bersama bosnya. Namun, tidak baik jika terus seperti itu. Karena itu, Ben memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mulai mencari sesuatu yang bisa ia lakukan. Pertama, ia membantu departemen interior mengantarkan barang. Kemudian, ia membantu layanan pelanggan menyelesaikan masalah. Ia juga pergi ke departemen desain untuk mencari inspirasi. Dengan begitu, Ben mulai menunjukkan bahwa meskipun usianya 70 tahun dan terlihat ketinggalan zaman, pengalaman yang dimilikinya ternyata masih sangat berguna bagi perusahaan. Berkat pengalaman kerja yang kaya dan pesona pribadinya, dalam waktu singkat, Ben berhasil mendapatkan hati banyak rekan kerja. Ketika salah satu rekannya putus cinta, Ben langsung mengajarinya bagaimana cara menghibur wanita. Saat ada rekan kerja yang diusir oleh pemilik rumah, Ben juga dengan baik hati memberikannya tempat tinggal. Ben seperti seorang pria tradisional yang sopan dan penuh perhatian, tetapi tetap menjaga jarak yang nyaman dengan rekan-rekan kerjanya. Suatu pagi, Ben tiba di perusahaan 1 jam lebih awal. Ia kemudian membereskan semua barang yang berserak di atas meja bosnya. Tindakannya itu menarik perhatian sang bos, yang kemudian memujinya dan berterima kasih. Tak lama kemudian, Ben menerima tugas pertamanya. Namun, ternyata tugas tersebut adalah mencuci pakaian bosnya.
Baru saja keluar dari pintu, Ben melihat Jules sedang menangis. Ternyata perusahaan berkembang terlalu cepat, sehingga Jules tidak mampu mengelolanya sendirian. Karena itu, Dewan Direksi sedang mencari CEO lain untuk membantu mengelola perusahaan bersamanya. Melihat bosnya menangis, Ben tidak langsung bertanya. Ia justru dengan lembut menyela dan meminta maaf, berpura-pura baru saja masuk ke ruangan. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk mengambil sesuatu karena pekerjaan tetap harus diselesaikan. Saat Ben hendak keluar, rekan-rekannya bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Ben hanya tertawa dan mengatakan bahwa pendengarannya kurang baik, sehingga ia tidak bisa mendengar dengan jelas. Ia tidak ingin membicarakan masalah itu kepada orang lain dan memilih menyimpannya sendiri. Tak lama kemudian, tugas kedua datang. Kali ini, Ben ditugaskan menjadi sopir. Ternyata, Ben secara tidak sengaja mengetahui bahwa sopir pribadi bosnya diam-diam minum alkohol. Ben kemudian memperkenalkan dirinya sebagai asisten direktur dan mengatakan bahwa ia sudah melihat apa yang dilakukan sang sopir. Ben lalu menawarkan solusi. Ia menyuruh sang sopir mengambil cuti selama 1 hari dan Ben akan menggantikan tugasnya sebagai sopir. Jika tidak, Ben akan melaporkan kejadian tersebut kepada bos. Dengan begitu, Ben tidak hanya menghilangkan risiko berkendara dalam kondisi tidak aman, tetapi juga membantu sang sopir mempertahankan pekerjaannya tanpa harus menerima hukuman yang terlalu berat. Akhirnya, Ben menjadi sopir Jules. Awalnya, Jules tidak menyetujuinya. Namun, sepanjang perjalanan, Ben selalu bersikap tenang dan dapat diandalkan. Ia bahkan membawakan semangkuk sup ayam hangat untuk Jules. Jules pun memuji aromanya yang sangat menggugah selera. Ketika mereka hampir sampai, hubungan keduanya mulai menjadi lebih dekat. Jules berterima kasih karena Ben telah mengantarkannya pulang, sekaligus membelikannya sup ayam. Ben hanya mengatakan bahwa Jules tidak perlu sungkan. Keesokan harinya Ben terbangun karena telepon berdering. Ternyata sopir sebelumnya mengundurkan diri karena merasa bersalah dan menelepon Ben untuk mengambil alih pekerjaannya. Pria berusia 70 tahun yang baru saja terbangun itu tidak marah. Sebaliknya, ia dengan senang hati menyetujuinya. Setelah bersiap sebentar, Ben segera berangkat ke rumah bosnya. Rumah sang bos ternyata memiliki keadaan yang sedikit berbeda. Jules pergi bekerja untuk mencari nafkah, sementara suaminya tinggal di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, dan merawat putri mereka. Ben memperhatikan bahwa pekerjaan Jules sangat sibuk. Pada dasarnya, ia hampir tidak memiliki waktu untuk mengurus keluarganya. Meski begitu, suaminya hanya tersenyum tipis. Saat berada di dalam mobil, Ben sebenarnya hendak mengingatkan Jules mengenai hal tersebut. Namun, Jules merasa Ben terlalu memperhatikan urusan pribadinya, sehingga ia menjadi tidak nyaman. Karena itu, Jules menghubungi rekannya dan meminta agar Ben dipindahkan ke departemen lain. Namun tak lama kemudian Jules justru menyesali keputusan tersebut. Suatu malam ketika mereka hendak menuju Hamilton melalui jalan tol, Ben menyarankan agar mengambil jalur lain karena menurutnya rute tersebut jauh lebih cepat. Ia meminta maaf karena merasa terlalu ikut campur. Tetapi sebenarnya Ben sangat mengenal jalanan di daerah itu dan hanya ingin menghemat waktu Jules. Malam itu saat melihat Ben masih bekerja lembur bersamanya, Jules sengaja melewati tempatnya dan mengajaknya berbicara. Baru saat itulah Jules mengetahui bahwa tempat tersebut dulunya merupakan lokasi perusahaan milik Ben. Ben ternyata telah bekerja di daerah itu selama 40 tahun. Tidak heran jika ia sangat mengenal kawasan tersebut. Setelah berbincang cukup lama, Jules semakin menghormati Ben. Ia mengagumi cara Ben menjalani hidup dengan penuh semangat, dedikasinya terhadap pekerjaan, serta keberaniannya untuk kembali menjadi anak magang di usia 70 tahun. Dalam perjalanan pulang, untuk pertama kalinya Jules tertidur di dalam mobil. Sepertinya keberadaan Ben membuatnya merasa sangat aman. Keesokan paginya, Jules terlihat bersemangat saat masuk ke mobil. Namun, ia justru mendapati seorang wanita tua yang menjadi sopirnya. Jules langsung bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Ben? Barulah Jules menyadari bahwa ia lupa membatalkan permintaan pemindahan pegawai yang dibuatnya sehari sebelumnya. Ben ternyata sudah dipindahkan ke departemen lain.
Keputusan yang salah itu hampir membuat Jules menyesal seumur hidup. Ia bahkan berpikir bahwa wanita tua itu mungkin akan menjadi sopir yang ceroboh. Tidak ada pilihan lain, Jules segera mencari Ben untuk meminta maaf dan mengajaknya kembali bekerja bersamanya. Ben pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Setelah itu, meja kerja Ben dipindahkan ke sisi asisten direktur. Hal ini membuat sang asisten merasa frustrasi. Ia bekerja selama 14 jam sehari tanpa istirahat dan berada di bawah tekanan yang begitu besar, tetapi pekerjaannya tetap tidak dianggap serius. Kini, posisinya bahkan seolah-olah dengan mudah digantikan oleh Ben. Ben hanya bisa menghibur sang asisten dan diam-diam menyimpan kejadian itu dalam pikirannya. Jules segera menyadari bahwa Ben benar-benar sangat hebat dalam pekerjaannya. Berkat pengalaman kerja selama 40 tahun dan 20 tahun sebagai seorang direktur, Ben langsung melihat bahwa masalah terbesar perusahaan terletak pada operasional produk. Setelah menganalisisnya cukup lama, Ben menyusun sebuah rencana terperinci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jules benar-benar mengaguminya. Pria ini telah menghabiskan 40 tahun hidupnya di dunia bisnis. Namun di saat yang sama, Ben tidak melupakan sang asisten muda. Ia mengatakan bahwa sang asisten juga memiliki kontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Karena perkataan Ben, Jules pun mulai menghargai dan mengakui kemampuan asistennya. Dalam kehidupan sehari-hari, Ben bukan hanya menjadi sopir Jules, ia juga membantu Jules merawat putrinya. Bahkan Ben mampu menyelesaikan masalah Jules di saat-saat yang paling genting. Suatu hari, Jules hendak mengirim pesan kepada suaminya mengenai ibu mertuanya. Namun, karena salah kirim, pesan tersebut justru terkirim langsung kepada ibu mertuanya. Ibu mertuanya memiliki penyakit jantung. Jika membaca pesan itu, ia pasti akan marah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Di saat yang kritis, Ben membawa beberapa anak magang untuk masuk ke rumah ibu mertua Jules. Mereka mengambil laptop dan menghapus pesan yang baru saja masuk. Dengan begitu, masalah tersebut seharusnya selesai. Namun, ketika mereka hendak keluar dari rumah, mereka tidak sengaja membunyikan alarm. Polisi pun langsung datang mengejar mereka. Seiring berjalannya waktu, berkat pengalaman hidupnya yang begitu banyak, Ben perlahan menjadi mentor bagi Jules. Saat Jules sedang sedih dan mabuk, Ben bahkan seperti seorang ayah yang selalu ada sebagai tempat bersandar. Pada suatu hari, Ben menyadari bahwa pernikahan Jules sedang berada di ujung tanduk. Ia memikirkannya semalaman dan bertanya-tanya apakah harus memberitahukan hal tersebut kepadanya. Namun, melihat Jules yang begitu sibuk, Ben tidak ingin menambah masalahnya. Hingga akhirnya, Jules membawa Ben untuk mewawancarai calon CEO baru. Mungkin karena Jules merasa ada sesuatu yang mengganggunya, ia langsung bertanya kepada Ben apa yang sebenarnya terjadi. Ben sempat ragu cukup lama. Ia masih mempertimbangkan apakah harus memberitahu Jules. Namun, sebelum konferensi dimulai, ia memilih melontarkan sebuah lelucon agar Jules sedikit rileks dan tidak kehilangan fokus. Tak disangka, malam itu Jules justru datang untuk mencurahkan isi hatinya kepada Ben. Ternyata Jules akan segera berpisah dari suaminya. Selama ini, ia mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk mengembangkan perusahaan agar semakin besar. Namun tanpa disadari, ia justru melupakan keluarganya. Ketika mengantar putrinya ke taman kanak-kanak, Jules selalu mendengar komentar dari ibu-ibu lain yang menganggap dirinya tidak bertanggung jawab. Di kantor, ia adalah seorang direktur wanita yang berbakat dan sukses. Namun, dalam kehidupan pribadinya, semuanya tidak berjalan dengan baik. Jules menangis dan mengaku tidak ingin menjalani hidup sendirian hingga tua. Itulah sebabnya ia berinisiatif mencari CEO baru. Ia ingin ada seseorang yang bisa mengelola perusahaan berharganya dan berbagi beban pekerjaan dengannya, karena ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Ben melihat bahwa keputusan yang dibuat Anna adalah keputusan yang tepat, sehingga ia mendukungnya sepenuh hati. Keesokan harinya, proses wawancara berjalan sangat sukses. Jules berencana merekrut CEO baru. Namun, sebelum mengambil keputusan resmi, Jules berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ben. Kali ini, Ben berbicara dari hati. Menurutnya, masalahnya sebenarnya sederhana.
Perusahaan membutuhkan Jules, dan jika boleh berkata jujur, Jules juga masih dibutuhkan oleh perusahaan. Ben tidak menyetujui keputusan untuk merekrut CEO baru hanya karena Jules ingin mengurangi beban kerjanya. Ia tahu betapa kerasnya Jules bekerja untuk membangun perusahaan tersebut. Kata-kata Ben benar-benar menyentuh hati Jules. Akhirnya, Jules kembali ke perusahaan, sementara suaminya juga datang menemuinya. Keduanya akhirnya membuka hati dan mengungkapkan perasaan masing-masing. Konflik di antara mereka pun terselesaikan, dan hubungan keduanya kembali membaik. Pada akhirnya, Jules memutuskan untuk tidak merekrut CEO baru. Suaminya juga sepenuhnya mendukung keputusan tersebut. Jules merasa bahwa tidak ada seorang pun yang lebih pantas menjadi CEO perusahaan itu selain dirinya sendiri. Di akhir cerita, Jules datang ke taman dan membagikan kabar baik tersebut kepada Ben. Ben sama sekali tidak terlihat terkejut. Saat Ben sedang melakukan Tai Chi, Jules ikut bergabung bersama orang-orang di sana. Ben kemudian mengatakan bahwa dalam Tai Chi terdapat keseimbangan. Ia percaya bahwa kini Jules akhirnya bisa menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya.